Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah masing-masing, tidak terasa kita saat ini masuk di dalam ibadah kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah berkumpul bersama-sama. Satu kebahagiaan kita boleh beribadah di dalam satu keluarga. Mari saat ini kita akan mulai ibadah kita akan berdoa, membawa seluruh pribadi kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, satu kali lagi kami boleh beribadah kepadamu, ada di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, meskipun saat ini kami masih beribadah secara online Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu bekerja, menjamah dan melawat keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa pujian kami di hadapan-Mu, mempersembahkan, oh Tuhan, pujian kami, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Oh Tuhan, menyukakan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan hati yang bersyukur saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus memimpin setiap pribadi kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami saat ini. Hadirat-Mu kami nikmati saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang di hadapan Tuhan, membawa pujian kita, membawa akan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik atas setiap kita, atas kehidupan kita. Mari saat ini kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Saudara. Haleluya. Glory. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, amin, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan, ku beri ucapan syukur, ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik,
Dia baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Tidak pernah Dia meninggalkan perbuatan tangannya atas setiap kita. Amin. Mari kita terus menikmati hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Karena pujian kita sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini di hadapannya. Katakan, saatku menyembahmu. Kalau saudara ada di rumah, mari kita bergandengan tangan dengan keluarga kita masing-masing. Satukan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Saatku menyembahmu Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Saat ini Tuhan, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sanjung saat ini Tuhan, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung kami Tuhan. Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan bersama-sama
datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami sanjung Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, sebab tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Engkau mulia Tuhan, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia, Engkau hebat Tuhan, tiada yang sebanding denganmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mengerti akan segala kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengerti setiap pribadi kami satu persatu. Meskipun saat ini kami ada di dalam situasi yang sukar dan sulit Tuhan, tetapi Engkau rindu supaya setiap pribadi kami percaya kepada-Mu. Banyak kali kami merasa Tuhan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kami, tetapi saat ini kami mau datang kepada-Mu. Engkau Allah kami, Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Katakan di hadapannya, bagi orang percaya mujizat nyata. Katakan di hadapannya, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat
Shalom, saudara-saudara. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari demi hari kami lewati. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Beri kami hikmat dan akal budi, hati yang rela dan taat untuk diajar dan belajar, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, urapi akan hamba-Mu, urapi akan setiap saudara-saudara ini yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan satu urapan yang sama, dengan satu hikmat yang sama, dengan satu pengertian yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-29. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, anak-anak Abraham hidup dari iman. Saudara-saudara, orang Israel berpendapat mereka adalah bangsa pilihan karena mereka keturunan Abraham. Pendapat mereka ini hanya mengandung sebagian kebenaran. Memang secara lahiriah mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi Tuhan Yesus menekankan pengertian yang berbeda tentang anak Abraham. Dulu orang Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Tapi dalam Yohanes 8 ayat 39, Yesus menjawab mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi, anak Abraham atau keturunan Abraham bukan tentang keturunan lahiriah, tetapi tentang karakter rohaniah, karakter Abraham, yaitu mengerjakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Abraham. Mengerjakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Abraham. Itulah juga yang ditekankan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Lalu, jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi, di dalam Tuhan Yesus, orang-orang milik Kristus, jemaat, adalah anak-anak Abraham. Alasannya, kita mengerjakan pekerjaan yang telah dilakukan Abraham. Jemaat seharusnya hidup berdemikian, mengerjakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Abraham. Menjadikan mereka anak-anak Abraham. Apa saja pekerjaan yang telah dilakukan oleh Abraham? Secara garis besar ada 3 saja, saudara-saudara. Dan mari kita
teliti dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Abraham itu hidup dari iman. Abraham itu hidup dari percaya. Orang Yahudi tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus kemudian, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham? Maka jawab Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya, beriman kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah diutus Allah. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham dan yang harus kita lakukan juga. Saudara-saudara, di luar satu ini, yaitu percaya, beriman kepada anak Allah, segala sesuatu yang kita lakukan tidak menjadikan kita anak-anak Abraham. Apa yang diimani oleh Abraham? Abraham itu beriman kepada apa? Kepada Allah, kepada janji Allah. Tuhan Allah berkata kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham ini, itu diimani oleh Abraham. Terutama dalam konteks ini, sekarang ini yang pertama adalah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara, ini merujuk pada satu orang keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-56, Yesus berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Janji tentang keturunanmu akan menjadi berkat, janji olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, itu merujuk pada satu, Abraham mengerti pada Mesias, pada Yesus Kristus. Dan Abraham melihat ke depan akan kedatangan Mesias itu. Dan Abraham bersuka cita. Abraham melihat akan kedatangan Mesias itu, Yesus Kristus. Dan Abraham bersuka cita. Artinya, Abraham bersuka cita kenapa? Karena Abraham percaya pada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Begitu juga halnya dengan kita. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Abraham? Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kalau kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham, pertama, coba lihat lagi dengan baik kehidupan kita. Percaya pada Tuhan Yesus. Maka saudara menjadi milik Kristus. Saudara menjadi keturunan Abraham. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pekerjaan yang kedua yang dilakukan oleh Abraham adalah taat. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tujui. Saudara, iman dan ketaatan itu satu, tidak bisa dipisahkan.
contoh sederhana. Kita semua tahu dan percaya mestinya kalau Panadol menyembuhkan sakit kepala. Mungkin saudara-saudara punya itu Panadol di rumah, menyembuhkan sakit kepala. Tapi kalau saudara sakit kepala dan Panadol itu tetap dilaci, percaya saudara adalah sia-sia. Hanya kalau Panadol itu kita masukkan mulut sesuai dengan petunjuk, kita telan, baru kita dapat merasakan khasiatnya. Lalu kita bilang, ya betul, yang percayai ini, yang aku percayai ini betul. Saudara, percaya harus dibuktikan dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Di dalam satu survei di Amerika, Indonesia belum mengadakan, dikatakan hampir seluruh orang Amerika itu percaya ada Allah. Tapi dalam survei yang sama, berapa yang beribadah? Berapa yang baca Alkitab setiap hari? Maka saudara-saudara yang melakukan semuanya secara teratur, beribadah, baca Alkitab setiap hari, berdoa, dan sehidup sebagai orang Kristen, kurang dari 10%. Maka percayanya sia-sia. Saudara-saudara, Abraham taat. Pada waktu Allah memberikan janjinya tadi sudah kita baca, Kejadian pasal 12 ayat 1-3, Abraham taat. Pada waktu janji itu dimulai dengan perintah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat, mengikuti perintah Allah itu. Saudara-saudara, Abraham meninggalkan Ur Kasdim itu berarti meninggalkan cara hidupnya yang lama. Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim menuju ke negeri yang baru, itu berarti meninggalkan cara hidupnya yang lama untuk masuk ke dalam satu gaya hidup yang baru mengikuti Allah. Bahkan Abraham juga dengan taat mau mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus kita adalah keturunan anak-anak Abraham. Karena itu kita mewarisi janji-janji Allah kepada Abraham. Yang tadi kita sudah baca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Supaya saudara ingat, janji Allah apa yang diberikan Allah kepada Abraham. Saya akan kutip bagian yang awal saja. Ada janji Allah ini Tuhan berikan kepada Abraham mulai dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 22. Tapi saya akan bacakan kembali yang awal saja, yaitu yang tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama dari janji ini adalah rubah gaya hidupmu. Di Ur Kasdim menyembah berhala. Sekarang rubah gaya hidupmu dengan satu gaya hidup yang baru. Saudara-saudara, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya bahwa janji Allah adalah milik kita, rubah gaya hidup kita. Rubah gaya hidup saudara. Dulu kita hidup menurut gaya hidup dunia. Sekarang kita hidup di gaya hidup yang baru. Dalam era yang baru. Hidup sebagai mana yang Allah kehendaki. Yang kedua, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Yang kedua dalam janji ini, aku akan memberkati engkau, kata Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau, kata Allah kepada kita. Orang-orang yang menjadi milik Kristus. Kepada kita, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Allah memberkati engkau. Terus yang selanjutnya dikatakan, engkau akan menjadi berkat.
Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Yang ketiga Tuhan bilang, kamu bukan cuma diberkati, tapi kamu juga menjadi berkat. Melalui perbuatan baikmu, melalui kesaksianmu tentang Yesus Kristus. Lalu yang terakhir Allah berjanji, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Secara singkat Tuhan bilang gini, aku ini melindungi kamu, aku ini membela kamu. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara-saudara, janji-janji Allah ini luar biasa. Itu kita punya. Seharusnya kita hidup di dalam janji itu. Kalau kita percaya janji itu adalah milik kita, hiduplah taat sesuai dengan firman Allah. Itu artinya hidup dari iman, hidup dari iman, hidup dari iman. Dalam bisnis, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, hidup dari iman. Tidak lagi melakukan gaya hidup dunia dalam bisnis, tidak lagi melakukan gaya hidup dunia dalam berkeluarga, tidak lagi melakukan gaya hidup dunia di dalam bermasyarakat, tapi gaya hidup anak-anak Abraham, gaya hidup anak Allah. Bisa, karena Tuhan memberkati. Bisa tidak kita berbisnis cara anak Tuhan, cara Alkitab? Bisa, karena Tuhan memberkati. Karena Tuhan memberkati. Dan kalau saudara memang pegang hal ini dan melakukannya di dalam kehidupan saudara, saudara sendiri akan mengalami buktinya, yaitu di tengah situasi sulit sekarang ini, saudara akan mengalami sendiri pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sekarang ini situasi sedang sulit-sulitnya dalam segala hal. Tapi janji Abraham, janji Allah kepada Abraham yang menjadi milik kita, pemeliharaan dan perlindungan Allah membuat kita akan melewati semua ini dengan baik. Dan yang ketiga, yang pertama tadi Abraham beriman, yang kedua Abraham taat. Perbuatan yang ketiga dari Abraham adalah apa? Saudara-saudara, perbuatan ketiga dari Abraham adalah mempersembahkan persepuluhan. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 6 dikatakan, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Perhatikan, dari semuanya. Menurut arti namanya yang diberi persepuluhan oleh Abraham itu adalah Melkisedek, yaitu Raja Kebenaran, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berapa-apa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi Abraham memberikan persepuluhan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, persepuluhan itu bukan aturan Taurat. Taurat Musa itu hanya mengatur bagaimana persembahan persepuluhan itu dikelola. Persepuluhan sendiri sudah dilakukan oleh Abraham 600 tahun sebelum Taurat itu diberikan, atau 500 tahun sebelum Taurat itu diberikan. Abraham sudah bayar mempersembahkan persepuluhan. Saudara, kejadiannya begini. Suatu hari Abraham harus berperang melawan 4 orang raja, Raja Kedorlaomer dan 3 orang raja lainnya. Di pihaknya sendiri Abraham hanya punya 318 hamba sahaya. Dengan modal itu Abraham berperang melawan 4 raja dan Abraham menang. Kan pemenang itu memiliki segalanya. Jadi harta yang dimiliki oleh keempat raja itu diambil oleh Abraham dan dibawa pulang. Bayangkan betapa kayanya Abraham pada waktu itu. Kemudian, siapa yang pertama kali menemui Abraham pulang dari peperangannya itu? Seorang imam Allah Maha Tinggi yang namanya Melkisedek. Yang tadi dikatakan di dalam Ibrani, itulah Tuhan Yesus sendiri.
Dan kepadanya Abraham mempersembahkan persepuluhan dari semuanya. Bukan cuma dari dombanya, bukan cuma dari gandumnya, bukan cuma dari emasnya, bukan cuma dari uangnya, tapi 1/10 dari semuanya. Itu namanya persepuluhan. Abraham mempersembahkan 1/10. Kenapa? Pernyataan imannya bahwa Allah yang memberikan semua kemenangan itu. Sebagai pernyataan iman bahwa apa yang dimilikinya itu berasal dari Allah. Abraham memberikan 1/10-nya kepada Melkisedek, yang tadi di dalam Ibrani Raja Salem, Raja Damai dan seterusnya, itulah Tuhan Yesus sendiri. Jemaat adalah anak-anak Abraham, melakukan pekerjaan Abraham, membawa persepuluhannya, persembahan persepuluhannya ke tubuh Kristus, yaitu gereja. Harusnya demikian. Kalau kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Ingat saudara-saudara, persepuluhan itu bukan Taurat. Abraham cikal bakalnya. Baru 500 tahun kemudian kepada Musa Tuhan menunjukkan persembahan persepuluhan itu harus dikelola secara demikian. Sekarang saudara-saudara, jadi dasar memberikan persembahan persepuluhan adalah bukan Taurat, tapi iman. Sekarang bagaimana? Kita sedang susah. Di PHK. Kita sedang susah. Gaji tidak dibayar. Haruskah saya memberikan persepuluhan? Itu jawabannya tergantung dari iman saudara. Karena orang memberikan persepuluhan, dasarnya adalah iman. Tapi saya akan berikan satu contoh dan saudara nanti bisa ambil keputusan sendiri. Namanya Ishak. Ishak punya anak dua, namanya namanya Esau dan Yakub. Anak dua tidak akur. Esau mau membunuh Yakub. Yakub lari dari rumah hanya membawa tongkat. Dalam pelarian dia menginap di tengah jalan, dia tidur di tengah jalan, berbantalkan batu, langit terbuka, dengan langit di atas bawah langit terbuka, dan waktu tidur dia bermimpi mendapat penglihatan. Allah berkata kepada Yakub, Yakub, jangan takut, kamu punya janji Abraham. Aku Allah Abraham menyertai kamu. Kamu memiliki janji Abraham. Kamu memiliki janji Abraham. Lalu pagi harinya Yakub bangun dari tidur dan dia bilang di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22, lalu bernasarlah Yakub dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, perhatikan, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, segala sesuatu. Belakangan saudara dengar di YouTube, mungkin ada yang bilang, itu sebetulnya persepuluhan itu dari ternak saja, dari apa saja begitu ya. Setahun sekali, saya bilang mau kasih setahun sekali, mau kasih 100 tahun sekali, dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, kata Yakub, akan selalu, bukan kadang-kadang, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya mau tanya, Yakub sama Musa dulu mana? Dulu Yakub bukan? Yakub punya 12 anak. Anak ketiga namanya Lewi. Lewi itu nenek moyangnya Musa. Yakub sama Musa dulu mana? Dulu Yakub. Lebih dulu persembahan persepuluhan daripada Taurat. Dan Yakub di dalam kesusahannya dia bilang, tidak punya apa-apa. Dia cuma punya satu tongkat. Tapi dia bilang, aku punya janji Abraham. Karena itu aku akan selalu mempersembahkan dia 1/10
dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Kemudian Yakub menetap di Haran, menikah di sana, berkeluarga, bekerja, dan nak mulus. Ya, dia kerja nak mulus. Ada susah, ada senang, ada untung, ada rugi, ditipu berkali-kali dan juga diberkati. Tapi kemudian setelah 20 tahun dia pulang ke ayahnya. Dan dia berkata kepada Tuhan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Dompetnya kosong, tidak bawa apa-apa. Aku hanya membawa tongkatku ini waktu menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang 20 tahun kemudian setelah dia menyeberang sungai Yordan dengan hanya membawa tongkat, tapi sekarang aku telah menjadi 2 pasukan. 20 tahun sebelumnya dia bilang, dari segala yang kau berikan kepadaku, aku akan selalu memberikan persepuluhan kepadamu. 20 tahun kemudian dia pulang, dia bilang, dulu aku pergi cuma bawa tongkat, sekarang aku pulang bawa 2 pasukan. Saudara-saudara, orang yang karena imannya mempersembahkan persepuluhan, memperoleh berkat berlimpah-limpah. Nah, keputusan pada saudara. Saya cuma menyampaikan janji Tuhan karena kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Engkau adalah keturunan Abraham kalau engkau adalah milik Kristus. Dan kalau engkau adalah milik Kristus, keturunan Abraham, maka engkau memiliki janji Abraham. Janji Abraham yang pertama bilang, mulai hidup yang baru, tinggalkan hidup yang lama. Yang kedua, Tuhan bilang, aku memberkati engkau. Yang ketiga, kamu harus jadi berkat. Kamu harus jadi berkat. Dan Tuhan bilang, aku membela kamu. Memberkati orang yang memberkati kamu, mengutuk orang yang mengutuk kamu. Aku membela kamu. Saudara-saudara, jadikan ini bagian kehidupan kita. Bukan cuma bagian kecil, tapi menjadi bagian utama dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita yang percaya pada janji Tuhan, yang percaya pada firman Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Kita nyanyikan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, kalau saudara memang mengimani akan firman Tuhan, bukan perkataan saya, tapi kalau saudara mengimani Galatia pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat 29 tadi dan menerapkan dalam kehidupan saudara di hari ini dan seterusnya, saya mau berdoa buat saudara,
tumpangkan tangan di dadamu. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, siapakah kami ini Tuhan? Dari awalnya kami ini orang-orang yang tanpa pengharapan dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang masa akan datang. Kami tidak terhisap kepada umat yang diberkati, tapi kami terhisap pada umat yang patut menerima murka. Tapi sekarang Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami diperdamaikan. Kami menjadi anak-anak Abraham. Amin. Dan berhak memiliki janji-janji Abraham. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kehidupan sekarang sedang susah. Banyak orang menjadi bimbang, banyak orang menjadi patah semangat. Kuatkan iman dari saudara-saudara ini. Seberapa banyak dari mereka ya Tuhan yang pada pagi hari ini mengatakan kepadamu, aku percaya. Mereka tumpangkan tangan di atas hati mereka, di atas dada mereka. Sebagai pernyataan bahwa mereka percaya kepadamu. Roh Kudus, jamahlah saudara-saudara ini. Iman mereka kiranya menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, tuntun saudara-saudara ini agar dengan iman mereka taat pada pimpinan Tuhan. Hidup yang baru, agar dengan iman mereka menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Agar dengan iman mereka juga ya Tuhan mengikuti jejak langkah Abraham, memberikan kepunyaanmu sebagai satu persembahan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kalau hamba-Mu ini masih hidup lewat dari masalah pandemi ini, kalau Engkau masih memperkenankan mata hamba-Mu ini melihat semua kehidupan saudara-saudara ini, maka hamba-Mu ini akan melihat kehidupan saudara-saudara ini semuanya baik, karena mereka hidup dalam kehidupan yang baru. Dibela oleh-Mu sendiri Tuhan, diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sendiri mengarahkan wajah-Mu-nya atasmu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan sendiri menyinarkan wajahnya atasmu dan memenuhi engkau dengan damai sejahtera-Nya yang melampaui sekalian akal. Karena itu pada pagi hari ini terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semua, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Shalom HGD Raja Wali, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kami bertiga akan menyampaikan recent update minggu ini bersama dengan saya Sherly, Saya Evi, saya Vivi. Ya, untuk yang pertama Bapak Ibu Saudara, setiap hari di kantor sekretariat diadakan doa pagi pukul 8 sampai 9 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, mari kita gabung di dalam doa pagi setiap hari.
Kami juga mau mengundang ibu-ibu wanita BT Raja Wali untuk bergabung bersama kami ikut ambil bagian dalam ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi, Cirebon. Untuk ibadah remaja diadakan pada hari Sabtu pukul 5.30 di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi nomor 16. Oke, untuk selanjutnya minggu depan kita akan ibadah seperti biasa melalui online, yaitu melalui YouTube channel GBI Raja Wali Cirebon pukul 8 pagi. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, untuk like, untuk komen, juga share kepada saudara-saudara kita seiman. Bagi kaum dewasa muda, setiap hari Minggu pukul 6 sore di Ruko Villa Kecapi diadakan ibadah dewasa muda. Kami mengundang untuk setiap dewasa muda bergabung dalam ibadah ini. Selanjutnya untuk persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membawa persembahan bisa mentransfernya di bawah ini. Selain itu untuk persembahan sekolah minggu juga bisa ditransfer di bawah ini. Demikianlah desain update yang dapat kami sampaikan pada minggu ini bersama dengan saya Shirley, Saya Evi. Saya Vivi. sampai jumpa pada desain update minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.